Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana? Sedulur yang hadir, silahkan absen dulu. Oh ya, by the way, gimana nih kabarmu saat ini? Kondisi mentalmu, kondisi perasaanmu, pikiranmu, apakah semua sudah membaik? Atau masih naik turun? Ya, boleh deh komen yuk. Oke, ini aku mau kasih clue lagi ya untuk sedulur semua. Maret ya, readingan untuk Maret. Oke, readingan ini sifatnya general ya, energi banyak orang. Readingan ini hanya untuk gambaran saja, agar sedulur semua bisa selalu berhati-hati, bisa selalu berwawas diri dalam setiap kehidupanmu. Ya, doakan aku sehat aja biar aku bisa selalu menemani hari-harimu, bisa selalu mengingatkanmu jika ada hal-hal yang mungkin perlu kamu perhatikan. Gitu, Lur. Oh ya, gimana nih puasanya? Masih pada lancar ya? Wah, wah, wah. Wow, oke. Di sini ada pesan tentang dirimu ya. Untuk di Maret 2026 ini ada hal yang perlu diperhatikan banget, yaitu tentang diri kamu sendiri. Sorry ya, kameranya goyang. Yaitu satu ya, tentang emosi, ambisi, dan juga ini hawa-hawa cemburunya masih kerasa banget ya, gitu. Tolong ya, ini emosinya jangan sampai karena emosi sesaat semuanya bisa jadi berantakan lo nantinya, Lur. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini aku ngerasa secara semangat dalam dirimu pun juga ini masih naik turun ya. Aku juga ngerasa di sini ada di antara kamu yang kosong gitu. Dalam arti kosong tuh dirimu, batinmu, kosong aja. Kemudian mungkin ada di antara kamu yang bertanya dalam hati, apakah dia memikirkanku? Apakah dia memikirkanku? Kamu mikirin dia apa dia mikirin kamu? Jawabnya tidak. No, ya. Ingat yang sudah ya sudah. Kamu masuk ke Maret ini, kamu udah waktunya harus bener-bener ya ngebuka lembar baru dalam hidupmu. Dan untuk kamu yang ditinggalkan seseorang atau memilih pergi dari kehidupan seseorang, lu gimana ya, itu suatu keputusan yang menurutku benar gitu. Kenapa benar? Karena kamu dalam langkah keputusanmu ini nggak mudah loh ya. Kamu ngambil keputusan itu nggak mudah karena ini pola yang lama. Kamu bertahan sama dia itu bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Lama kamu dengan dia gitu. Dan kamu ingin pergi dari dia itu selalu berputar ya, balikan, putus, kayak gitu. Nah, di tahun ini, terutama di Maret nantinya, ketika kamu sudah mengambil keputusan ya, mungkin di beberapa bulan kemarin kamu ngambil keputusan dan sekarang kok masih kebayang tentang dia, masih kepikiran tentang dia, ya menurutku sih itu hal wajar sih. Itu normal lah ya, karena proses pembersihan memori dalam dirimu tuh butuh waktu yang panjang. Kenapa? Karena di kamu dan dia itu terlalu banyak kenangan gitu ya. Di sini PR-nya, kalau misalkan nih kamu masih ada perasaan harapan-harapan kayak gitu, ya kamu harus berpikir sehat. Kamu harus lebih logis kayak gitu, agar kamu tidak terjebak dan terlarut mendalam oleh pikiranmu sendiri. Oke? Ya, untuk aduh, sorry ya, aku lagi flu. Oke. Untuk masalah keuangan pun juga ya sabar dulu sih. Dan mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus survive ya. Semuanya di Maret ini kita harus survive. Please. Ya, nggak tahu polanya memang masih kurang kondusif gitu loh. Ya rezeki ada, cuman lebih ke kata cukup lah ya.
mungkin cukup untuk hidupmu. Ya untuk hal yang di luar dirimu kayaknya butuh sesuatu yang lebih gitu. Dan di sini pun hmm, mana ya? Ya kamu harus perlu usaha di sini, perlu kerja lebih keras. Kamu mungkin akan lebih capeknya, lebih capek banget di sini. Dan juga pesanku di sini, kalau misalkan ya ada di antara kamu di Maret itu mau minjem duit dengan seseorang, ketika nanti kamu nggak dikasih misalnya, please tolong jangan berkecil hati. Ya mungkin rezekimu tidak dititipkan dari orang itu. Alangkah baiknya kamu terus mencoba ke orang yang lain. Ya, semoga ada yang membantu kamu dan itu harus kamu percaya. Nah, pesanku di sini, kenapa jangan berkecil hati? Karena ada pola kekecewaan ya, ada energi kekecewaan di sini. Aku takutnya kamu butuh, terus kamu cari pinjaman, minta bantuan orang tapi nggak dibantu, terus kamu emosi, itu bisa jadi loh ya. Karena kita nggak tahu nih, emosi dalam diri itu kapan akan muncul, kita nggak tahu ya. Nah, di sini aku ngasih pesan aja. Yang penting tuh tadi jangan berkecil hati. Dan juga harus berpikir secara luas. Memang kondisi ekonomi ini jujur ya, lagi nggak baik-baik aja gitu. Merata banget kok. Ya, gitu lor ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam segi hubungan juga di sini, tolong ya, ini aduh saya ulangin lagi deh, emosi please. Nggak tahu nih hawanya kayak kesel. Ini vice versa sih, bisa kamu, bisa pasangan kamu. Ini gini ya, kenapa saya bahas lagi di sini? Karena ini kalau nggak aku bahas nih nanti pada lupa ya. Ada hal yang dangerous di sini. Aku khawatirnya emosi yang nggak terkendali ini bisa ngebuat pasanganmu terluka gitu. Dan di Maret ini ada apa ya? Bisa mudah banget mengambil keputusan tanpa berpikir. Nah ini perhatikan ya, perhatikan pasanganmu, bagaimana sifatnya dia, bagaimana dia, itu kamu perhatikan. Kalau dia itu orangnya gerusa-gerusu, orangnya lebih mengedepankan emosi daripada otaknya, nah ini hati-hati. Kamu harus bisa menjaga di sini. Kenapa? Karena aku khawatir nanti ada konflik sedikit, ini digede-gedein. Satu, yang kedua, dia bisa ngilang, gitu. Dia bisa pergi. Karena aku ngerasa di sini ada seseorang ini akan mengambil keputusan tanpa berpikir. Nah, itu ya. Ya semoga kamu bisa menjaga, terutama jaga dirimu sih. Karena energimu ini, energi tubuhmu ya, ini rentan banget loh. Kamu tuh kehabisan energi. Ciri-ciri orang kehabisan energi dalam tubuh tuh gimana sih mas? Maksudnya, oke saya terangkan ya. Satu nih, bawaan diri manusia itu bisa terasa lesu, letih, hawanya berat. Hawa berat itu kayak dalam hati ya, dalam batin tuh berat banget. Mau ngapa-ngapain kok kerasanya semangatnya tuh kurang gitu, tendangannya kurang, powernya kurang, kayak gitu. Dan juga masalah pikiran tuh gampang banget untuk berpikir hal-hal yang nggak seharusnya difikirkan gitu loh. Ya, ini masuk ke, ini bisa juga tentang lelahnya otak ya. Otak sedang mengalami kelelahan gitu. Bisa juga tentang itu. Karena terlalu luas nanti kalau dibahas, ini durasi kita nggak cukup. Aku langsung kepada poin-poinnya aja. Oke, di sini ada juga tentang rasa takut. Takut, khawatir, cemas. Takut apa sih di sini? Satu nih. Ini ada orang yang takut ketahuan, takut terbongkar. Ya, gitu. Ini orang yang salah, tapi dia merasa ada seseorang yang lain tahu apa yang dia lakukan. Ini orang ini dalam kondisi kayak gitu. Dan juga ada clue tentang ada yang takut seseorang buka mulut, ada yang takut seseorang berbicara. Ya, cuman aku nggak tahu pasti masalahnya apa ya. Aku cuman bisa kasih tanda-tanda atau kisi-kisi aja di sini. Gitu sih. Nah, kemudian seseorang ini aku ngerasa gelagatnya agak beda ya. Ada beberapa orang di sekitar kamu ini
tiba-tiba baik, tiba-tiba nyapa, ya pokoknya yang nggak biasanya, kayak nggak biasanya gitu loh, paham nggak? Gitu. Apakah seseorang ini mereka itu bertopeng? Belum tentu ya. Tapi aku ngerasa memang ada tujuan sih, gitu. Ya masalah duit bisa juga nih, entah tujuannya baik, ujung-ujung minjem duit tuh, kayak gitu. Atau ngebaikin kamu supaya kamu nggak buka mulut, supaya kamu nggak berbicara, gitu. Semoga ya tentang rahasia di sini, tentang something. Hmm, gitu sih. Ya, gimana ya namanya juga kalau orang salah tuh ya kelihatan aja sih. Dan memang aku ngerasa di sini orang di sekitar kamu ya ini ada beberapa sih kayaknya mereka merasa bersalah banget gitu. Mereka tuh mengakui bahwa dirinya itu salah dengan kamu gitu. Tapi, nah ini ada tapinya. Dia sampai hari ini nggak mau mengatakan maaf. Kenapa? Gak tau ya, gengsi atau egonya tingginya, nauzubillah sih gitu. Ini elemen dari elemen api ya gitu. Zodiak dari elemen api, mungkin Leo gitu. Aries juga mungkin ya, elemen api tuh, nanti searching aja ada elemen api ya. Gitu. Tapi di sini saya tidak mengejudge zodiak elemen api, enggak ya, karena tidak semua nih, yang jelas seseorang ini elemennya kayak gitulah, api, elemen api gitu. Ya kalian tahu sih kalau elemen api itu ya gitu, gengsinya tinggi. Ya nggak semua sih, tapi memang kayak gitu, banyak ya. Dan juga enggan sekali untuk meminta maaf gitu. Oke, kemudian nah sebenarnya ada peluang ini, tapi nggak tahu ya, aku masih ngerasanya sih tanggal 5 ya, kan di readingan sebelumnya yang general itu saya sudah sampaikan juga kan, tanggal 5 atau 6 kalau nggak salah ya, itu udah mulai tuh nanti ada something yang jauh lebih baik. Ini peluang, ada rezeki, cuman aku nggak tahu rezeki apa, semoga rezeki duit lah, karena memang lagi kembang kempis banget nih masalah keuangan kan. Makanya poinnya adalah ya kalau tentang rezeki ya kamu harus deket sama yang punya rezeki. Kalau kamu jauh dari yang punya rezeki ya gimana gitu kan, susah nantinya. Dan juga upaya dan usahanya dimaksimalin gitu, jangan cuma mengharap konyol doang gitu ya. Walaupun di sini gue sampaikan wah rezekimu bagus, keuanganmu bagus ya, tapi pakai logika gitu loh ya. Aku pengen penonton di channel ini tuh pinter-pinter lah gitu, jangan menelan mentah-mentah informasi, paham ya? Makanya semua yang kubahas di sini perlu kamu kembangkan lagi gitu. Oke. Nah, peluang, kesempatan, rezeki ini bisa datang, bisa juga enggak. Atau ketunda, bukan enggak sih, ketunda ya. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan dengan diri sendiri ya. Gitu. Karena rezeki itu adalah suatu energi ya. Nah, energi rezeki itu biasanya positif, halus, ya, suci. Ini yang baik ya. Gitu. Nah, energi rezeki itu sangat suka ya dengan orang-orang yang tenang, sabar, ikhlas. Ini fakta ya. Kalau ini fakta. Ya untuk orang-orang yang pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan dan sebagainya atau belajar energi, lu ngerti tentang ini. Ya. Nah, tapi di sini tuh bukan berarti kamu nggak dapat rezeki. Enggak, bukan gitu. Tapi rezeki itu bisa ketunda hanya karena apa sih? Karena sifat. Ya. Makanya sering banget kan aku sampaikan di channel ini, di hampir di setiap readingan, hati-hati dengan diri sendiri. Betul nggak? Nah, kemudian ada petunjuk lagi, ini masalah finansial, keuangan. Satu nih, kalau kamu dapat ide, misalkan nih dapat ide, wah aku mau buka usaha ini, oh aku mau modal untuk ini, aku mau mengeluarkan duit untuk beli alat ini, beli itu, sesuatu yang sifatnya untuk usaha, untuk kerja, atau untuk apapun itu. Ya, tolong kamu perhatikan dulu. Jangan gerusa-gerusu. Kenapa? Karena ambisi ini agak tinggi nih. Nggak tahu nih siapa yang punya ambisi tinggi ya. Tapi ini pengertian ambisi ini luas ya. Tidak selalu tentang
finansial atau karir aja, tapi tentang sesuatu yang ingin dituju, ini menurutku berlebihan. Ya kamu renung aja, kalau kamu ngerasa punya tujuan tapi over banget, ini akan membahayakan kamu sendiri sih. Gitu. Contohnya nih, kamu pengen tahu banget tentang seseorang gitu. Kayaknya menggebu banget misalkan ya. Terus kalau kamu belum dapat informasi yang valid tentang seseorang yang ingin kamu tuju, kamu belum berhenti. Nah itu kan ambisi ya. Hati-hati loh. Oke, ntar ya. Sabar ya, ini ada clue lagi. Mulut-mulut berbisa. Ya berbisa itu bukan cuma makhluk atau hewan ya, tapi manusia juga ada yang berbisa kok. Lu tahu kan siapa? Ya ini orang kanan kirimu lah. Mungkin tetangga yang toksik. Circle, ya kalau circle sih cuma 1-2 orang aja sih. Karir, ini yang agak parah tuh lingkungan karir, tetanggaan, keluarga besar, gitu. Hati-hati ya, mulut-mulut berbisa. Ada orang mulutnya pedas banget nih. Ini orang ini lebih mengedepankan mulutnya daripada otaknya. Ya saranku lu jangan sampai emosi ya, karena memang tajam sih mulut orang ini gitu. Ya kalau kamu emosi ya tak kembalikan ke kamu sih. Karena ya ada kalanya sih kita perlu tegas dengan orang ya, supaya nggak terlalu diinjek gitu loh. Kalau terlalu kebawa perasaan, terlalu nggak enak ya lu diles-iles orang lor. Ya, aku tak minum dulu. Udah ngopi belum? Ngopi dulu ya. Aduh, pelong cerang bener. Ini aku ngereadingnya subuh, malam, di atas jam 12. Nanti minum kopi dikira nggak puasa pula. Aduh. Lanjut ya. Oh ya nih, untuk yang belum subscribe dulu deh. Notifikasinya dihidupin. Kenapa? Karena YouTube sekarang sistemnya mengalami perubahan. Jadi video panjang tuh agak kurang direkomendasikan kalau menurutku ya, agak nurun gitu loh. Yang di-push tuh video pendek. Jadi kalau ada video panjang yang keluar di beranda YouTube-mu, itu bisa nggak kelihatan gitu. Atau kurang lah. Kalau kamu hidupin notifnya, ya nanti ketika ada video baru dari channel ini langsung keluar tuh di notifnya. Gitu sih. Nah kan nyambung. Aduh, keren aku sampean. Tadi aku bahas kan di awal tadi tentang orang yang berpura-pura baik. Nah ini benar, ternyata dia bermuka dua. Gitu. Ini berulah lagi nih. Manusia bermuka dua nih bermunculan lagi nih. Kan bener ada tujuan di sini. Memang ada tujuannya di sini. Gitu. Selama yang jelas tujuan ini adalah tujuan yang bermanfaat untuk dia. Jadi clue-nya adalah ada seseorang yang bisa banget menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Makanya tadi saya bahas tentang ambisi, emosi, bener nggak? Hati-hati loh ya. Sedulur semuanya, hati-hati. Ya. Karena yang baik belum tentu baik, yang jahat juga belum tentu jahat. Poinnya adalah kamu harus bisa melindungi dirimu, ya. Ya kalau kamu udah mulai ngerasa, ini gelagat orang ini kok agak beda ya, kok agak gimana ya, kamu mulai buat tembok gitu loh, buat batasan ya. Itu sih. Ya bukan berarti lu harus diam diri di rumah terus takut bersosialisasi ya on namanya kalau kayak gitu loh. Jangan sampai ya gitu. Karena aku sering tuh baca di kolom komentar orang yang gagal paham gitu. Itu biasaan tuh nonton semenit 2 menit skip komen gak jelas. Ya semoga bukan yang hadir di sini ya. Makanya di sini tuh pembahasannya secara sehat lah. Ya bayangin kita lagi ngobrol nih gitu aja. Makanya dipahami. Oke, lanjut ya. Aduh, ini masalah duit. Sekali lagi, kalau kamu punya rezeki lebih, tolong jangan mencolok. Pinter-pinter nutupin lah, karena
ini banyak predator nih. Di sekelilingmu tuh lagi rame sekali predator. Orang pada lagi haus duit, dan orang bisa melakukan berbagai hal, ya. Bisa manipulasi, ya, atau mungkin melakukan scam, atau mungkin melakukan penipuan, ya, dalam hal apapun. Makanya hati-hati banget, ya, terutama dalam handphonemu tuh, ya, hati-hatilah pokoknya. Gitu. Oke. Ya, kemudian ya masalah keuangan ini ya, nanti kamu mau pinjemin orang atau enggak, karena memang ada sih nanti di Maret nih orang yang mau minjem duitmu gitu, ngutang lah bahasanya, ya itu tak kembalikan ke kamu lah, mau kamu kasih atau enggak terserahmu, yang penting kamu pahami aja orangnya gitu. Ya kita mau ngetes orang tuh gampang sih, sekali kita kasih, gimana komitmennya, sesuai atau enggak dengan janjinya, kalau enggak ya udah kelihatan kan, gitu aja. Tapi ya kembali ke kamu sih gitu, karena ya duitmu gitu. Yang penting sih sekali lagi, kalau kamu ingin membantu seseorang, ya jangan sampai ada pamrih apapun lah gitu loh ya. Dan pentingkan dirimu dulu nih, yang terutama fokusin ke dirimu nih. Kalau finansialmu cukup untuk dirimu sendiri, itu aman untuk dirimu dan kamu punya uang lebih, silahkan. Jangan sampai kamu mengorbankan diri untuk seseorang. Contohnya, ini yang paling konyol ya, adalah meminjamkan nama untuk dihutangkan. Gila itu namanya, on banget. Nggak tahu, ada orang kayak gitu? Ada. Ya, karena apa? Karena nama yang dipakai, yang dipinjam itu bebannya berat. Walaupun katanya dia yang bayar, tapi ujungnya gimana coba? Ya, akhirnya yang punya nama ini kan yang dikejar-kejar. Jangan sampai itu terjadi, jangan sampai itu. Nah, kemudian di sini dalam segi keputusan finansial, dalam segi peminjam-meminjam juga kamu perhatikan apa? Sesuaikan kebutuhan kamu. Itu aja. Jangan karena ada iming-iming, wah mas, mbak, ini kamu bisa loh naikkan pinjamanmu nih, misalkan kamu cuma butuh 10 juta, dikasih iming-iming bisa sampai 20-30 juta tuh. Tergiur pula kamu di situ. Kamu ngambil pula, nggak kamu sesuaikan dengan kekuatan kamu. Ya, hati-hati loh. Karena hutang adalah beban. Dan kita harus tahu bagaimana kita ke depannya. Karena rezeki nggak selalu ada loh. Ya, yaudah saya kembalikan ke kamu lagi deh kalau soal itu. Yang jelas poinnya, sesuaikan kebutuhan, sesuaikan kemampuan kamu aja. Jangan sampai over ya, jangan sampai tergiur dengan iming-iming. Kayak gitu sih. Kemudian di sini ada scam love lagi ya, scam, tau nggak scam love di sini? Ada seseorang yang pura-pura jatuh cinta, pura-pura mendekat, merayu, ini ujung-ujungnya duit juga sih. Ya, ini predator lagi. Ada predator lagi di sini. Apa ya? Biawak darat lah. Tahu kan biawak darat? Udah kita bahas kemarin. Hati-hati nih, ini mendekat ya. Si biawak ini mendekat karena ada tujuannya. Ya, dia kayak sedang mencari celah. Kalau kamu bisa dimanfaatin duitnya, ya itu akan dia lakukan. Gitu. Karena yang mendekat ini untuk beberapa waktu ini udah ujung-ujungnya duit gitu, tidak murni karena cintaan. Enggak sih. Dan juga di sini ya udah, ada uang abang saya, nggak ada uang abangku tendang, bye. Itu aja. Oke, jadi itulah pesan-pesannya. Semoga sedulur semua bisa selalu berhati-hati ya, bisa selalu berwawas diri ya. Diri dengan kayak gini tuh saya cuma ngasih ingetin aja sih ya. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini cuman kertas bergambar aja. Yang jelas poinnya, ambil positifnya, buang aja negatifnya ya. Kalau menurutmu masuk akal, ya udah ambil aja. Kalau nggak masuk akal, buang gitu. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.